Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier 3 variabel atau yang biasa disebut atau SPLTV. Nah, sebetulnya sudah saya buat juga beberapa tahun yang lalu tentang 3 variabel ini, cuman mungkin dirasa terlalu cepat penjelasannya sehingga tidak maksimal. Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasan yang pelan-pelan ya, yang semoga bisa dipahami dengan baik lah ya. Nah, SPLTV ini merupakan materi yang diajarkan di SMA dan ini merupakan lanjutan dari sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk yang 2 variabel itu saya sudah membuat sudah lama ya. Nah, bagi Anda yang masih bingung atau yang belum belajar SPLDV yang 2 variabel, silakan bisa melihat video saya yang 2 variabel sehingga bisa berkelanjutan ya. Nah, SPLTV ini kita akan menerapkan metode eliminasi substitusi, artinya digabung ya. Jadi setelah dieliminasi kemudian disubstitusi. Eliminasi itu artinya menghilangkan ya. Substitusi itu artinya mengganti ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Nomor 1, tentukan nilai X, Y, dan Z dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Ya, jadi ada 3 persamaan ya. 1, 2, 3. Oke, yang pertama, ini kita akan menamakan masing-masing persamaan ya. Jadi yang pertama ini persamaan 1 atau I1 ya, persamaan I1. Yang kedua persamaan I2. Yang ketiga persamaan I3. Kenapa harus dinamakan? Ya, ini biar mempermudah kita karena nanti ada beberapa persamaan juga. Ya, labelisasi biar mempermudah. Nah, ini tips berikutnya, ini yang rawan sekali dilupakan, yaitu kita akan mengeliminasi satu variabel yang sama. Ini tulisannya saya besarkan ya, yang sama. Jadi langkah pertama kita harus menghilangkan variabel yang mana. Misalkan kalau ingin menghilangkan X, ya nanti yang kedua harus X. Kalau Y ya Y, Z ya Z ya. Jadi tergantung kita, suka-suka kita yang mana dulu. Bisa X dulu, Y dulu, atau Z dulu ya. Oke, sekarang kali ini coba saya akan mengeliminasi X. Untuk mengeliminasi X, nah, kita bisa menggunakan persamaan I1 dan I2, boleh. I1 dan I3 juga boleh. I2 dan I3 juga boleh. Sama saja, nanti hasil akhirnya sama kok ya. Oke, sekarang kita akan fokus di persamaan I1 ya. 2X plus Y sama plus Y plus 3Z sama dengan 11. Ini ya, yang di atas itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu X plus 2Y plus Z sama dengan 8. Nah, karena diminta mengeliminasi X ini, maka kita harus fokus di X ini. Nah, coba perhatikan, ini angkanya 2, ini angkanya 1 ya. Kalau nggak ada kan artinya koefisiennya 1. Maka caranya untuk bisa menghilangkan X, yaitu kita akan menyamakan angka yang ada di depannya X. Yang atas 2, yang bawah 1 ya. Maka ini biar sama, kita balik. Ini kita kalikan 1, ya ini 2. Jadi dibalik. Ini kan 21, ini 1, 2. Nah, setelah kita kalikan 1, maka tidak berubah ya, karena dikalikan 1 ya. 2X kali 1, Y kali 1 ya tetap. Sedangkan untuk yang bawah, karena dikalikan dengan 2, maka berubah semua. 1X dikali 2, ya 2X ya. 2Y dikali 2, ya 4Y. 2 kali 1Z, ya 2Z. 8 kali 2, ya 16. Terus kemudian kita garis serwet kayak gini. Kemudian kita akan fokus di X. X ini kira-kira tandanya sama apa beda ya? X dengan 2X dengan 2X. Nah, tandanya kan sama kan? Karena yang kita eliminasi kan X ya. Tandanya kebetulan sama, sama-sama positifnya. Karena sama, maka ini kita kurangi. Apakah mungkin kalau ditambah? Ya, mungkin nanti kalau tandanya beda. Oke, sekarang kita kurangi. 2X kurangi 2X, 0. Y, ini kalau nggak ada artinya 1 ya. 1Y kurangi 4Y. Ya, min 3Y. 3Z kurangi 2Z. 1Z, nggak usah ditulis satunya. 11 kurangi 16, min 5. Maka kalau sudah seperti ini, kita akan memperoleh persamaan 4, di mana variabelnya hanya Y dan Z, karena X-nya sudah kita hilangkan.
Paham ya? Nah, berikutnya, karena kita tadi sudah mengeliminasi X ya, maka yang kedua harus sama, ya X juga. Nah, jangan sampai yang pertama kita X, berikutnya kita Y. Nah, nanti nggak ketemu. Bukan nggak ketemu, tapi sangat lama, muter-muter nanti. Ya, jadi itu tipsnya, hilangkan satu variabel yang sama. Yang sama dalam hal ini kita sepakat tadi adalah X, maka yang kedua juga eliminasi X. Dan berikutnya, kalau tadi kita sudah mengambil I1 dan I2, maka yang kedua ini jangan sampai ya sama. Kalau sama ya sama aja nanti hasilnya. Maka kita pilih yang lain ya, bisa 2 sama 3 atau 1 sama 3. Boleh. Kalau dibalik Pak, 3 sama 2 boleh, terserah kita ya. Oke, ini misalkan saya pilih 3 sama 2 ya, 3 di atas, 2 di bawah, nggak apa-apa. Eliminasi X, maka kita akan fokus di X. Perhatikan angkanya, di sini angkanya 3, ini angkanya 1 ya. Maka sekarang kita akan kalikan 1, 3. Dibalik ya, ini kan 3 sama 1, ini 1 kali 3. Yang atas sekarang dikalikan 1, maka tetap. Sedangkan yang bawah dikalikan 3, maka berubah semua. Ya, kali 3, maka 3X, 2Y kali 3 ya 6Y. 1Z kali 3 ya 3Z, 8 kali 3, 24. Kemudian ini kita seret ini, kemudian 3X sama 3X, sama-sama positifnya tandanya. Berarti kita kurangi. Nah, karena dikurangi ya, ini sorry, kurangi. Nah, kalau dikurangi, maka 5Y kurangi 6. 5 kurangi 6 kan min 1 kan, maka ini min Z, min Y, sorry. 2Z dikurangi 3Z, ya min 1Z. Makanya ditulis min Y, min Z, sama dengan min 3. Nah, seperti itu. Ini kita namakan dengan persamaan 5 ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi memang langkah-langkahnya agak panjang. Oke, bisa dipahami. Jadi kita dapatkan persamaan baru, persamaan 4 dan persamaan kelima. Ini masing-masing X-nya sudah hilang. Karena X-nya sudah hilang, maka kita peroleh dua variabel yang sama, yaitu Y dan Z. YZ, YZ. Nah, karena sudah sama, maka akan menjadi persamaan linear dua variabel kan ya. Kita proses, set. Nah, dari persamaan 4 dan persamaan 5 ini, kira-kira paling enak kita akan mengeliminasi apa ini? Mengeliminasi Y atau mengeliminasi Z? Nah, paling enak itu eliminasi Z. Kenapa? Karena angkanya di sini sudah sama-sama 1. Nah, makanya kita eliminasi Z aja. Y juga boleh sih, ya, tapi di sini kita Z aja biar mudah. Nah, karena kita mengeliminasi Z, maka kita harus fokus di Z. Karena angkanya sudah sama-sama satunya, koefisiennya, maka nggak usah dikali. Ya. Tetapi kita di sini fokus di Z. Fokus Z kan. Z ini plus tandanya, yang ini min. Satunya min, satunya plus. Saya tulis ini ya. Satunya min, satunya plus. Nah, karena tandanya berbeda, maka kita tidak mengurangi, tapi ditambah. Ya, karena Z tambah min Z itu hilang, 0. Sekarang min 3Y ditambah min Y, jadinya min 4Y. Min 5 ditambah min 3, min 8. Kemudian min 4Y sama dengan min 8, maka Y sama dengan min 8 dibagi min 4. Ini saya tulis asalnya. Jadi ini min 8 dibagi min 4, hasilnya min 2. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita sudah dapatkan Y sama dengan 2. Kita akan mencari variabel yang lain, X dan Y, X dan Z ya. Kita akan mensubstitusi. Kita tadi sudah mengeliminasi, sekarang kita akan mensubstitusi, memasukkan, menggantikan. Y sama dengan 2. Kenapa Y sama dengan 2? Karena dari jawaban yang tadi. Kita substitusi kemana? Terserah kita. Bisa ke 4, bisa ke 5. Ya, terserah. Misalkan saya ingin ke persamaan 4. Oke, jadinya min 3Y plus Z sama dengan min 5. Y-nya kita ganti dengan 2. Nah, karena disubstitusi ya, Y ganti 2. Min 3 dikali 2, min 6. Min 6 pindah jadi plus ya kan. Jadinya min 5 ditambah 6, maka Z sama dengan 1. Sekarang kita sudah mendapatkan Y sama dengan 2, Z sama dengan 1. Sekarang kita akan mencari nilai X ya.
Untuk mencari nilai X, maka kita akan mensubstitusi Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 1 ke salah satu persamaan dari persamaan 1, 2, atau 3 ya. Bisa di sini, sini, terserah kita. Paling enak kita pilih yang angkanya kecil ya. Misalkan ini persamaan kedua, X plus 2Y plus Z sama dengan 8. Y-nya kita ganti dengan 2 ya, Y sama dengan 2. Ini 2, Z-nya kita ganti dengan 1. Berarti X sama dengan X ditambah 2 kali 2 ditambah 1. Ya kan? 2 kali 2, 4, tambah 1. Berarti ini menjadi X plus 5 sama dengan 8. Berarti bilangan berapa kalau ditambah 5 itu hasilnya 8. Ya berarti 3, karena 3 tambah 5 kan 8. Atau dipindah ruas ya, 8 kurangi 5. Oke, kita dapatkan X sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 1. Jadi kalau misalkan ditulis himpunan penyelesaian kayak gini, maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Nah, ini bisa dipahami ya. Oke, sobat semuanya, nomor 1 kita sudah bahas ya. Semoga Anda bisa menyerap ya apa yang kita pelajari hari ini. Kita akan lanjutkan ya, biar lebih memahami. Kita akan lanjutkan lagi di contoh yang kedua. Bagaimana kalau tandanya nanti banyak yang negatif misalkan ya. Contoh kedua, shred. Tentukan nilai X, Y, dan Z dari SPLTV berikut ini. Nah, ini kan ada tandanya min juga ya. Ini min 3Y, ini min Z, jadi lebih bervariasi. Oke, yang pertama kita akan kasih label dulu, persamaan 1, kedua, ketiga. Kemudian kita akan menghilangkan apa dulu ya, karena ini kan kita harus sepakat ini menghilangkan variabel yang sama dulu. Boleh X, boleh Y, boleh Z ya, terserah kita. Saran saya kalau seperti ini lebih enak kita hilangkan yang angka di depan variabelnya sedikit ya, bisa Y, bisa Z. Tapi kalau misalkan X ya nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghilangkan X saja ya. Jadi saya pilih yang agak sulit biar nanti kalau mudah lebih enak. Jadi yang sulit saya tunjukkan. Eliminasi X ya. Kenapa saya mengatakan ini sulit? Bukan berarti sulit, tapi karena angkanya besar aja ya. Kenapa kok besar? Karena pengalinya besar nanti. Oke, kita akan eliminasi X pada persamaan 1 dan kedua. Kemudian kita lihat X ini koefisiennya, ada angkanya di sini 5, ini 2. Maka menjadi dikali 2 dan 5 kan ya. Sama seperti penjelasan di nomor 1 tadi, ini 52, maka ini 2 sama 5. Biar apa? Biar sama. Kenapa kok sama? Karena kalau sama nanti enak bisa dikurangi atau ditambah, bisa hilang. Oke, sekarang kita akan kali dengan 2, maka semua angkanya jadi berubah ya. 2 kali 5, 10 ya. 10 ini dari 2 kali 5, 6Y ini dari 2 kali 3, kemudian 4Z ini dari 2 kali 2. 12 kali 2, 24. Berikutnya, yang bawah kali 5, maka jadi 2X kali 5, yaitu jadi 10X. Y kali 5, 5Y, Z kali 5, ya min 5Z, 15 dikali 5, 75. Sekarang kita akan kasih garis, serwet, ya kayak gini. Terus setelah itu kita akan fokus di X, karena kita tadi kan eliminasi X, maka kita akan melihat di X ini koefisiennya. Tandanya kan sudah sama-sama positifnya ya. Tandanya sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan. Ya, 10Y kurangi 10X, 0. Kemudian hati-hati min 6Y, min 5Y. Jadi ada min ini harus diperhatikan. Ini saya hapus saja biar enggak. Nah, ini. Min 6Y, min 5Y. Saya tulis di sini ya. Min 6Y, min 5Y. Ya, jadi ada minnya soalnya. Jadinya min 11Y. 4, min 5Z. Jadinya apa? Saya tulis di sini. Sini aja. 4Z dikurangi min 5Z. Nah, minnya kan double kan ya? Ini min ada di sini juga min. Jadinya apa? Positif. Jadinya 9Z. Nah, oke, jadinya kayak gini. Bisa dipahami ya? Ini sangat rawan sekali memang kalau tanda-tandanya min ini sangat sering kali lupa ya.
Oke, bisa dipahami? Ini saya namakan persamaan keempat. Nah, langkah kedua, karena kita di langkah pertama tadi mengeliminasi X, maka yang kedua harus mengeliminasi X juga, harus konsisten. Persamaannya kita pilih sembarang ya, I1, I2 boleh, 2 sama 3 boleh, 1 dan 3 juga boleh ya. Ini saya pilih 3 sama 2 ya, karena ini ya kopas dari soal nomor 1 tadi, tapi nggak masalah, hasilnya sama kok. Oke, ini persamaan 3 dan persamaan 2. Kemudian kita akan fokus di X, angkanya 3 sama 2. Ini 3 sama 2, maka pengalinya 2 sama 3. Jadi diputar, dibalik. Setelah dikali 2, maka yang atas berubah semua. Jadi 6X plus 4Y plus 10Z plus 22. Jadi dikali 2. Yang bawah dikalikan 3, maka juga berubah. Ya, 3 kali 2X jadi 6X, dan seterusnya. 15 kali 3, 45. Kemudian kita apakan tambah atau kurang, yaitu kita melihat variabel yang akan kita eliminasi yaitu X. Di sini variabelnya sama-sama, tandanya sama-sama positifnya, maka ini kita kurangkan ya. Ini kita kurangkan. Nah, setelah dikurangi maka 4Y dikurangi 3Z maka 1Y. 4Y kurangi 3Y maka 1Y. 10Z dikurangi min 3Z. Jadinya 13Z. Kok bisa? Ya, dari sini ya. 10Z dikurangi min 3Z. Nah, ini kan jadi positif. 10 tambah 3, 13Z. 22 kurangi 45, min 23. Ini kita namakan persamaan kelima. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya dari persamaan 4 dan 5 ini kita akan eliminasi karena ini merupakan bentuk dari dua variabel. Lanjut, thread. Baik, sobat semuanya, kita sekarang melihat variabel Y dan Z. Ya, sekarang kita akan mengeliminasi apa? Kalau kita mengeliminasi Z, ini agak susah. Kenapa? Karena pengalinya agak besar ya. Ini 9, ini 13 ya. Nah, ini lebih enak kita eliminasi Y aja ya. Eliminasi Y, kenapa? Karena koefisiennya di sini 1 ya, biar ngalinya nggak banyak-banyak. Oke. Ini kita akan fokus di Y. Kalau yang soal nomor 1 kan fokus di Z, sekarang fokus di Y. Nah, ini min 11Y, ini 1Y. Minnya nggak usah ikut-ikutan, nggak apa-apa ya. Ini kan 1, ini 11. Maka kalinya adalah 1 sama 11. Dibalik, diputar. Yang atas tetap, yang bawah berubah ya, karena dikalikan 11. Jadi 13 kali 11 ya 143. Nah, 23 kali 11 ya 253. Loh, kok besar Pak? Oh, nggak masalah ya. Sekarang kita akan tambah atau kurang ini. Kita akan mengeliminasi Y. Coba lihat Y. Angka di depan Y ini kan tandanya berbeda. Satunya itu min. Satunya min ya. Satunya ini positif. Nah, karena tandanya berbeda, maka kita jangan pakai pengurangan, tapi ditambah ya. Ini sudah saya tekankan juga di video saya yang dua variabel ya. Jadi kalau tandanya berbeda, tanda variabel yang kita eliminasi kok berbeda, maka harus ditambah ya. Ini ditambah. Ditambah berarti 9Z ditambah 143 jadi 152Z. Min 11 ditambah 11, 0. Min 11 ditambah 11 ya 0. Makanya nggak bisa ditulis. Kemudian min 51 ditambah min 253. Jadinya min 304. Z sama dengan, nah kok bisa min 2 Pak? Oke, ini dari mana? Ini itu dibagi ya. Ini asalnya dari Z sama dengan min 304 dibagi 152. Jadinya min 2. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan substitusi ya. Z sama dengan min 2 kemana? Ke salah satu persamaan ya. Kita pilih, misalkan ke persamaan Y plus 13Z sama dengan min 23 ya, ke persamaan 5. Z-nya kita ganti min 2, maka menjadi, ya ini kan min 2. Berarti 13 kali min 2 kan min 26. Min 26 pindah jadi plus ya. Sehingga Y sama dengan 3, karena min 23 ditambah plus 26.
Nah, setelah kita dapatkan Z dan Y, maka kita akan mensubstitusi Z dan Y ke salah satu persamaan, ya 1, 2, 3, terserah. Yang penting ada X-nya. Nah, dalam hal ini kita pilih yang kedua misalkan ya. Kita pilih yang kedua. Nah, sebetulnya milih 1 dan 3 sama aja hasilnya kok. Oke, Y kita ganti 3. Ini Y-nya ya. Ini Y, ini Z. Ya, ini kemudian 2X ditambah 3 min 2 jadi tambah ya 5. Ini kan jadi plus. Kemudian pindah ruas jadi 10. 2X sama dengan 10, maka X sama dengan 10 dibagi 2. Jawabannya X sama dengan 5. Oke, X dan Y dan Z sudah ketemu, maka jawabannya sudah selesai ya. Ini kalau ditanya himpunan penyelesaian, maka kita urutkan dari X, Y, dan Z ya. 5, 3, dan min 2. Kurung. Nah, ini ada kurung biasa, ini artinya urut ya X, Y, dan Z. Kalau kurung plural itu nggak urut. Oke, seperti itu semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk kali ini kita cukupkan sekian. Insya Allah kalau ada kesempatan, kita akan lanjut di bagian yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.